Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni iklan dan komunikasi kesehatan. Perkenalkan, saya Almira Deita, NIM 168, dan dengan Saya Ainur Rama Husni, NIM 180. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakangnya. Iklan itu merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif yang tentunya bertujuan untuk mempengaruhi dan membujuk masyarakat agar dapat mengambil tindakan tertentu yang menguntungkan pihak pembuat iklan tersebut. Nah, dalam konteks kesehatan, iklan kesehatan berperan sangat penting tentunya sebagai media penyebaran informasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan perilaku hidup sehat. Jadi iklan sangat berpengaruh penting. Dengan perencanaan yang tepat, iklan kesehatan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko kesehatan. Jadi dapat mendorong perubahan perilaku yang lebih sehat serta mendukung berbagai program kesehatan dari pemerintah dan juga lembaga terkait. Jadi sangat penting tentunya. Oke teman-teman, pertama-tama kita akan membahas terkait dengan definisi iklan dan komunikasi kesehatan. Apa sih iklan dalam komunikasi kesehatan itu? Iklan kesehatan adalah kegiatan komunikasi persuasif yang bertujuan tentunya untuk mengenalkan atau mempersuasif dan juga mempromosikan kebijakan, program atau layanan kesehatan. Sedangkan komunikasi kesehatan adalah proses penyampaian informasi terkait dengan kesehatan untuk mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Iklan yang tidak mencari keuntungan atau non-profit adalah sifat dasar dari iklan layanan masyarakat. Begitu juga program yang dilakukan pemerintah, yang juga dilakukan oleh organisasi-organisasi di masyarakat yang tidak mencari keuntungan dan hanya iklan yang tujuannya untuk kepentingan masyarakat dan tidak seperti iklan promosi produk. Namun ada juga iklan kesehatan produk seperti produk kecantikan dan produk-produk kesehatan untuk dari anak-anak maupun untuk dewasa. Jadi banyak sekali tentunya iklan yang kita temui, terutama iklan kesehatan untuk memasarkan produk dan juga iklan layanan masyarakat. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi yang harus diperhatikan dalam iklan dan komunikasi kesehatan. Nah, strategi yang harus dimiliki dalam iklan dan komunikasi kesehatan sangatlah diperlukan tentunya teman-teman. Adapun strateginya seperti ini. Yang pertama, pahami target dan audiens secara mendalam. Dalam hal ini, kita harus berusaha memahami audiens saat ini yang perlu dilakukan itu apa. Sebelum membuat iklan, kita harus melakukan riset pasar terlebih dahulu untuk mengetahui karakteristik demografis, psikografis, dan juga perilaku calon konsumen. Lalu buat persona audiens agar pesan dan media yang digunakan benar-benar relevan dengan kebutuhan dan profesi mereka. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kita misalkan terjun langsung tanpa adanya riset, maka hasilnya yang kita dapat akan mungkin kurang sempurna gitu. Kemudian edukasi melalui seminar dan workshop dan juga kampanye. Jadi institusi kesehatan itu sering mengadakan seminar dan workshop atau kampanye edukasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara langsung maupun daring dan bertujuan untuk membangun kesadaran serta mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat gitu teman-teman. Kemudian testimoni dan review positif. Mengajak pasien atau pengguna layanan kesehatan untuk memberikan testimoni itu strategi yang ampuh. Jadi banyak review dari influencer ataupun apapun itu yang bisa dijadikan review, kemudian bisa meningkatkan kepercayaan konsumen. Kemudian penggunaan media sosial dan juga digital. Medsos saat ini seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan aplikasi pesan seperti WhatsApp menjadi alat komunikasi utama tentunya dalam menyebarkan informasi kesehatan. Strategi ini sangatlah efektif terutama untuk menjangkau generasi muda dan masyarakat urban yang aktif di dunia digital. Karena sekarang pada umumnya dan anak-anak sampai dewasa, mereka tuh banyak sekali beberapa persen di Indonesia yang
menggunakan media sosial. Kemudian gunakanlah bahasa yang sederhana dan juga visual yang menarik. Pesan kesehatan harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Visual juga menarik dengan gerakan tangan, dengan difungsikan dengan baik. Gitu, maka pesan itu akan mudah dimengerti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai peran iklan dalam komunikasi kesehatan. Baik, saya akan menyampaikan peran iklan dalam komunikasi kesehatan. Pemilihan media komunikasi yang sesuai merupakan langkah penting dalam memastikan pesan kesehatan disampaikan dengan efektif kepada kelompok sasaran. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media komunikasi meliputi: yang pertama, menyampaikan informasi yang benar dan akurat. Komunikasi kesehatan yang efektif memungkinkan penyampaian informasi yang benar kepada masyarakat luas. Yang kedua, mendukung kebijakan publik. Komunikasi kesehatan berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan publik dan penerapan di lapangan, membantu implementasi program-program kesehatan melalui pesan-pesan yang mudah dipahami. Terus yang ketiga, meningkatkan literasi kesehatan digital. Komunikasi digital termasuk melalui media sosial dan semakin penting untuk meningkatkan literasi kesehatan masyarakat di era informasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari PPT yang disebut etika dan regulasi iklan dan komunikasi kesehatan. Dalam dunia komunikasi kesehatan, menyampaikan informasi kepada masyarakat tidak hanya menuntut efektivitas pesan, tetapi juga memperhatikan aspek etika dan regulasi yang berlaku. Iklan dan komunikasi kesehatan memiliki pengaruh besar terhadap cara masyarakat memahami, menilai, dan mengambil keputusan terhadap isu-isu kesehatan. Di sini ada beberapa aspek etika dan komunikasi kesehatan, diantaranya yang pertama, transparansi. Informasi harus disampaikan secara terbuka, tidak menutup-nutupi resiko, efek samping, atau keterbatasan suatu layanan atau produk kesehatan. Yang kedua, kejujuran. Informasi faktual tidak boleh mengandung klaim palsu, manipulatif, atau tidak melebih-lebihkan manfaat produk atau layanan kesehatan yang dapat mengecoh masyarakat. Yang ketiga, non-diskriminatif. Tidak boleh menimbulkan stigma, diskriminasi, atau menyudutkan kelompok tertentu, misalnya berdasarkan usia, gender, kondisi kesehatan, atau status sosial. Yang keempat, kepedulian terhadap dampak sosial. Komunikasi tidak hanya mempertimbangkan reaksi individu, tetapi juga dampak terhadap masyarakat luas, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Regulasi iklan di regulasi kesehatan di Indonesia untuk mencegah penyalahgunaan informasi dan melindungi konsumen. Pemerintah Indonesia menetapkan berbagai regulasi terkait periklanan dan komunikasi kesehatan. Beberapa peraturan yang relevan antara lain: yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur bahwa promosi kesehatan harus sesuai dengan prinsip ilmiah, tidak menyesatkan, dan bertanggung jawab. Baik, paparan di atas dapat disimpulkan, komunikasi kesehatan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat. Dengan demikian, kita telah membahas tentang pentingnya mengelola pesan dalam komunikasi kesehatan, serta prinsip-prinsip yang harus diterapkan untuk mencapai komunikasi yang efektif. Kita telah melihat bahwa keterbukaan, empati, keterlibatan, konsistensi, dan kesesuaian konteks adalah prinsip-prinsip yang penting dalam mengelola pesan dalam komunikasi kesehatan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat meningkatkan kualitas komunikasi kesehatan, membangun kepercayaan dengan pasien, dan meningkatkan hasil kesehatan yang lebih baik. Baik, demikian tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.